Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini sahabat kisah akan menceritakan kembalinya ruh setelah keluar dari jasad ke rumah dan kuburnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika ruh keluar dari tubuh anak cucu Adam dan telah lewat 3 hari, ruh pun berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan-jalan dan melihat jasad tempatku berada." Allah pun mengizinkannya. Maka ruh pergi mendatangi kuburnya dan memandanginya dari kejauhan. Dan sungguh mengalir darah dari hidung dan mulutnya. Maka menangislah ruh dengan tangisan yang berkepanjangan dan berkata, "Wahai jasadku yang miskin, wahai kekasihku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu di dunia? Ini adalah rumah tempatnya kesunyian, bala, kepayahan, kesusahan, dan penyesalan." Setelah lewat 5 hari dari kematian, dia berkata lagi, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Maka Allah pun mengizinkannya. Ruh lalu mendatangi kuburnya dan melihat dari kejauhan. Dia melihat dari lubang hidung dan mulutnya mengalir air nanah. Maka menangislah dia dan berkata, "Wahai jasadku yang miskin, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Ini adalah tempatnya prihatin, kesusahan, cobaan, ulat, dan kalajengking. Sungguh ulat-ulat itu akan memakan dagingmu, merobek-robek kulit dan anggota tubuhmu." Setelah lewat 7 hari, ruh pun berkata lagi, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Allah pun mengizinkannya. Lalu ruh mendatangi kuburnya dan melihat dari kejauhan, dan ternyata tubuhnya dipenuhi dengan ulat. Maka ruh pun menangis dengan keras dan berkata, "Hai jasadku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu, di mana anak-anakmu, di mana kerabat-kerabatmu, di mana istrimu, di mana saudara-saudaramu, di mana teman-teman dan tetangga-tetanggamu yang merelakan bertetangga denganmu? Hari ini mereka menangisi kamu dan menangisi aku." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang mukmin meninggal dunia, ruhnya berputar-putar mengelilingi rumahnya selama sebulan. Dia melihat harta yang ditinggalkannya, bagaimana pembagian dan pembayaran hutang-hutangnya. Setelah genap 1 bulan, dia kembali pada kuburnya dan berputar-putar selama 1 tahun. Maka dilihatnya orang-orang mendoakannya dan orang-orang yang bersusah hati atas kepergiannya. Setelah genap 1 tahun, ruhnya diangkat dan dikumpulkan dengan ruh-ruh yang lain sampai hari kiamat, yaitu ditiupnya sangkakala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu warruh." Turunlah pada malam itu para malaikat dan ruh. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Dan dikatakan bahwasanya para malaikat tersebut turun membawa ruh dan raihan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ruh adalah malaikat yang agung yang turun untuk melayani kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba." Pada hari ketika dan para malaikat berdiri bersaf-saf berbaris-baris, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran surat An-Naba ayat 38. Dikatakan bahwa maknanya ruh adalah anak cucu Adam. Ada yang mengatakan bahwa ruh adalah malaikat Jibril, dan ada yang mengatakan bahwa ruh adalah ruh Nabi Muhammad SAW yang berada di bawah arsy dan mohon izin kepada Allah pada malam Lailatul Qadar untuk turun memberi salam kepada kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa ruh adalah ruh para kerabat orang-orang yang mati, dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke rumah-rumah kami sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Maka turunlah ruh pada malam Lailatul Qadar sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika datang hari raya Idul Fitri dan Idul Kurban, hari Asyura 10 Muharram, hari Jumat yang pertama pada bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, dan malam Jumat, ruh-ruh orang mati keluar dari kuburnya dan berhenti pada pintu rumah mereka, dan mereka berkata kepada para kerabatnya di depan pintu rumah mereka,
berbelas kasihanilah kalian pada malam yang penuh barokah ini dengan sedekah dan sesuap makanan pada orang yang membutuhkan. Maka sesungguhnya kami sangat membutuhkannya. Jika kamu bakhil dan tidak mampu bersedekah, maka ingatlah kami dengan membaca surat Al-Fatihah pada malam yang barokah ini. Apakah ada seseorang yang mengasihi kami? Apa ada orang yang ingat pengembaraan atau perantauan kami? Wahai orang-orang yang mendiami rumah kami, wahai orang-orang yang menikahi perempuan atau istri kami, wahai orang-orang yang menempati gedung kami yang luas dan sekarang kami dalam kubur yang sempit, wahai orang-orang yang membagi harta kami, wahai orang-orang yang menyanyiakan anak yatim kami, apakah salah satu dari kalian tidak ingat pengembaraan kami, swaifah buku catatan kami yang telah ditutup dan buku-buku kalian yang masih terbuka, dan tidak ada bagi mayit secari kain pun dalam liang lahat. Maka janganlah kalian lupa secuil dari roti kalian dan doa kalian. Sesungguhnya kami membutuhkan kalian selamanya. Jika si mayit menemukan sedekah dan doa dari mereka, maka kembalilah dia dengan senang dan gembira. Dan jika tidak mendapatkannya, maka kembalilah dia dengan susah hati, kecewa, dan merasa telah dilupakan oleh mereka. Telah dikatakan bahwa sesungguhnya ruh berada pada tempat berkumpulnya hewan, tidak pada semua badan, tetapi pada sebagian dari bagian-bagian yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil. Dengan dalil bahwa apabila suatu tubuh mengalami luka yang banyak atau parah, kadang-kadang dia tidak mati. Akan tetapi ada yang terluka pada satu tempat saja dari tubuhnya atau luka ringan menyebabkan dia bisa mati karena luka yang ringan tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa roh menempati seluruh anggota badan, karena sesungguhnya mati berada pada seluruh anggota badan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya yang pertama kali. Quran surat Yasin ayat 79. Maka jika ada pertanyaan, apakah perbedaan antara ruh dan rowan? Maka kami pun menjawab, dia adalah satu, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Seperti badan dengan tangan itu satu, hanya saja tangan bisa bergerak ke sana kemari sedangkan badan tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu juga rowan, bisa bergerak ke sana kemari dan ruh tidak bisa bergerak sama sekali. Adapun tempat ruh di dalam jasad itu tidak dijelaskan, sedangkan tempat rowan adalah di antara kedua alis. Maka ketika ruh hilang, matinya seseorang tidak bisa diragukan lagi. Dan ketika rowan hilang, maka tertidurlah seseorang. Sebagaimana ketika air dituangkan pada wadah dan diletakkan di rumah, matahari menerpanya dari lubang sorotan matahari pada atap, dan wadah itu tidak berubah atau bergerak dari tempatnya. Maka begitulah ruh yang menempati badan dan dia disoroti oleh rowan yang berada di arsy. Maka jika dia bermimpi dalam tidur, berarti rowan berada di alam malakut. Adapun tempat ruh sebelum dicabut, ada yang mengatakan tempatnya adalah pada lubang sangakala yang jumlahnya sebanyak bilangan seluruh hewan yang diciptakan sampai hari kiamat. Jika bahagia dia berada di situ, dan jika tersiksa juga berada di situ. Dikatakan bahwa roh kaum mukminin berada di perut burung yang berwarna hijau yang berada di surga Iliyin, tempat yang tinggi atau luhur. Sedangkan roh orang-orang kafir berada pada perut burung yang hitam yang berada di neraka. Roh anak orang-orang muslim berada di perut burung-burung kecil atau burung pipit di surga. Dan roh anak orang-orang musyrik berputar-putar di surga. Tidak ada tempat baginya sampai hari kiamat. Roh orang-orang yang punya hutang dan orang yang zalim tergantung di awang-awang atau di angkasa, tidak sampai ke surga dan tidak di langit sehingga dibayar hutangnya dan perbuatannya yang zalim itu. Dikatakan bahwa ketika ruh orang-orang mukmin dicabut, malaikat rahmat mengangkatnya ke langit ketujuh dan memuliakan dan menguatkannya. Maka terdengarlah seruan dan berseru dari sisi Tuhan yang Maha Pengasih, tulislah dia pada surga Iliyin, lalu kembalikanlah ke bumi. Malaikat lalu mengembalikan ruh pada jasadnya dan membukakan untuknya pintu surga, sehingga dia bisa melihat tempatnya di surga sampai datangnya hari kiamat. Adapun ruh orang-orang kafir setelah dicabut, malaikat adab mengangkatnya ke langit dunia tapi pintunya terkunci. Maka turunlah perintah untuk mengembalikannya pada tempat jasadnya, disempitkan kuburnya,
dibukakan untuknya pintu neraka dan dia melihat tempatnya di neraka sampai datangnya hari kiamat. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, hatta annahum la yasma'una sautani 'alikum wa innama muni'u minal kalam. Hingga sesungguhnya mereka para mayat mendengar suara kaki atau sandalmu, hanya saja mereka tercegah dari berbicara. Ahli hikmah ditanya tentang tempat para ruh setelah mati. Mereka pun berkata, sesungguhnya ruh para nabi berada di surga Aden, dan ada yang dikubur atau yang lahat adalah senjata yang menyerupai jasadnya. Sedangkan jasad para nabi bersujud pada Tuhannya. Dan ruh para syuhada berada di surga Firdaus yang berada di tengah-tengah surga, dalam perut burung yang berwarna hijau yang terbang di surga. Ketika dia menginginkan, kemudian dia datang pada lampu atau pelita yang tergantung pada arsy. Ruh orang-orang muslim yang berdosa disiksa dalam kubur beserta jasadnya, dan ruh orang-orang kafir dan munafik berada di sijin atau salah satu jurang dalam neraka jahanam dan diperlihatkan padanya pagi dan sore. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya ruh adalah jism yang lembut. Karena itulah tidak dikatakan Allah mempunyai ruh, karena mustahil bagi Allah tempat seperti jism atau tubuh. Dan dikatakan pula bahwa ruh adalah suatu yang baru, dan dikatakan bahwa ruh adalah belahan atau bagian dari hawa atau udara. Dua pendapat ini adalah pendapat orang yang mengingkari siksa kubur. Diceritakan bahwa orang Yahudi pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepadanya tentang ruh, tentang Ashabur Raqim atau pemilik rekaman kehidupan, dan tentang Raja Dzulqarnain. Maka turunlah pada saat itu surat Al-Kahfi dan turun mengenai kebenaran atau hak ruh. Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruhi wa qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanku. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Makna dari amri Rabbi adalah ilmu pengetahuan Tuhanku, dan aku tidak ada tahu tentangnya. Dikatakan bahwa ruh bukanlah makhluk, karena ruh berada adalah urusan Allah dan perintah Allah disebut kalam. Dikatakan bahwa makna dari ayat di atas adalah Tuhanku dengan kalimat kun atau jadilah, dan sesungguhnya perintah ada dua macam, yakni pertama, perintah yang tetap seperti perintah tentang ibadah sholat, puasa, haji, dan zakat. Yang kedua, perintah takwin, yaitu perintah dengan kata kun atau jadilah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kunu hijaratan au hadidan au halqan." Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi atau suatu makhluk. Quran Surat Al-Isra ayat 50. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah itu jika berkehendak terhadap sesuatu hanya berkata kepadanya kun atau jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82. Adapun firman Allah Ta'ala, nazzala bihir ruhul amin, telah turun pada Muhammad ruh yang dapat dipercaya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yakumur ruhu wal malaikatu shoffa, pada hari ketika para ruh dan para malaikat bersof-sof. Quran Surat An-Naba ayat 38. Dikatakan bahwa yang dimaksud ruh adalah ruh anak cucu Adam, dan sesungguhnya yang dimaksud ruh adalah malaikat yang agung yang berdiri sendiri dan berbaris-baris. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh atau ciptaanku. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Maknanya adalah ketika diciptakan Adam dan ditiupkan padanya ruh, kalimat ini idhofah atau disandarkan pada kata khalqi atau yang diciptakan. Ada yang berpendapat bahwa ruh idhofah atau disandarkan pada kata takrim, memuliakan, sebagaimana kata naqatullah, unta betina yang dimuliakan Allah, atau baitullah, rumah yang dimuliakan Allah. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, fanafakhna fiha mir ruhina, lalu kami tiupkan ke dalamnya tubuhnya dari ruh kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 91. Ruh tersebut adalah idhofah pada kata takrim,
memuliakan tentang sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan. Adapun yang telah mengatakan bahwa makna dari kata ruh pada surat Al-Anbiya ayat 91 adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud ruh adalah ruh Nabi Isa alaihissalam, karena Isa alaihissalam tercipta lantaran tiupan malaikat Jibril alaihissalam. Dan dikatakan pula bahwa makna ruh adalah rahmat atau pertolongan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ayyadahum biruhimin, dan aku kuatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sumber cerita ini berasal dari kitab Daqaiqul Akhbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.